Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama-sama kita mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami menghadap hadirat-Mu, mengucap puji dan syukur atas segala kasih serta kemurahan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan pengajaran-Mu melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya dimampukan memahami firman-Mu, memahami tugas, tanggung jawab, dan panggilan kami sebagai warga negara yang baik. Hamba-Mu yang telah Tuhan persiapkan untuk menghantarkan firman, kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini kita terima dari surat 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang keempat. Demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, besok tanggal 27 November 2024 akan dilaksanakan pilkada secara serentak. Saudara, pemilihan kepala daerah adalah momen penting bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin yang akan memimpin wilayahnya. Bagi kita sebagai orang Kristen, pemilihan ini bukan hanya kewajiban politik, tetapi juga panggilan iman. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 2 yang baru saja kita baca bersama, mengingatkan kita untuk berdoa bagi para pemimpin dan penguasa dengan tujuan agar kita dapat hidup dalam ketenangan, dalam kesalehan dan kehormatan. Melalui pemilihan ini, kita memiliki kesempatan nyata untuk berperan aktif membangun kehidupan bangsa yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai warga gereja, kita dipanggil untuk menjadi warga negara yang baik, yang bertanggung jawab. Ini berarti bukan menggunakan hak pilih kita dengan sembrono, tetapi kita diundang untuk menggunakan hak pilih kita dengan bijaksana. Hak pilih bukan sekedar hak politik, tetapi juga sebuah tanggung jawab moral. Memilih dengan sembarangan tanpa pertimbangan matang atau bahkan tidak menggunakan hak pilih sama sekali berarti kita mengabaikan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Kita dipanggil untuk memilih dengan kesadaran bahwa setiap suara kita dapat mempengaruhi masa depan bangsa ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memilih pemimpin, kita dihadapkan pada berbagai pilihan yang mungkin tidak selalu ideal. Namun, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk memilih berdasarkan hati nurani yang dituntun oleh Roh Kudus. Ini berarti kita tidak memilih berdasarkan kepentingan pribadi, popularitas kandidat, atau tekanan dari kelompok tertentu, melainkan berdasarkan integritas, keadilan, dan kemampuan calon pemimpin untuk membawa kebaikan bagi masyarakat secara luas. Dan doa menjadi bagian penting dalam proses ini. Memohon agar Tuhan memberikan kebijaksanaan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Nya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam proses pemilihan, perbedaan pendapat dan pandangan politik pasti ada. Namun sebagai orang Kristen kita juga dipanggil untuk menjaga kesatuan dan kedamaian di tengah perbedaan tersebut. Jangan membiarkan perbedaan pilihan politik ini memecah belah persaudaraan kita di dalam Kristus. Pemilihan hanyalah salah satu cara kita berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi kesatuan dan kasih di antara kita itu yang harus terus kita jaga. Mari saudara, kita menjadi teladan dalam berbicara dengan sopan, saling menghormati dan tidak terlibat dalam ujaran-ujaran yang menebar kebencian dan fitnah. Menjadi warga gereja yang baik berarti juga menjadi warga negara yang baik. Dalam pemilihan kepala daerah, kita dipanggil untuk menggunakan hak pilih kita dengan bijaksana, menjaga kesatuan di dalam perbedaan yang ada, dan terus berdoa untuk para pemimpin kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memilih pemimpin yang dapat membawa kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Jangan biarkan kepentingan pribadi atau kelompok mengaburkan pandangan kita dari kehendak Tuhan yang sejati. Mari kita menjadi saksi Kristus di dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di dalam kita hidup sebagai warga negara. Amin.